Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembahasan materi kuliah strategi bisnis dengan pembahasan pada tipologi strategi, lanjutan dari pertemuan 3. Kita akan membahas tentang strategi utama dari Fred R. David dan strategi utama dari Michael Porter, serta strategi berdasarkan produk life cycle. Strategi utama Fred R. David. Strategi ini lebih operasional dan merupakan penjabaran dari strategi generik Fred R. David. Strategi generik Fred R. David itu ada 4 strategi generik. Yang pertama adalah strategi integrasi vertikal, di mana dari sini diturunkan strategi integrasi ke depan, strategi integrasi ke belakang, dan strategi integrasi vertikal. Kemudian yang kedua, strategi generiknya Fred R. David, strategi intensif. Ini menghasilkan strategi pengembangan pasar, strategi pengembangan produk, dan strategi penetrasi pasar. Strategi generik yang ketiga dari Fred R. David yaitu strategi diversifikasi, menghasilkan strategi diversifikasi konsentrik, strategi diversifikasi konglomerat, dan strategi diversifikasi horizontal. Terakhir, strategi generik Fred R. David yaitu strategi bertahan. Ini menghasilkan 4 strategi, yaitu strategi usaha patungan, strategi penciutan biaya, strategi penciutan usaha, dan strategi likuidasi. Yang kita lihat strategi utama Fred R. David berupa strategi integrasi vertikal, integrasi ke depan, kemudian integrasi ke belakang, dan integrasi horizontal. Integrasi ke depan, pengendalian terhadap distributor jika perlu dengan memilikinya. Integrasi ke belakang, pengendalian terhadap pemasok bahan baku, dan integrasi horizontal, pengawasan terhadap pesaing jika perlu memiliki posisi monopoli. Strategi utama Fred R. David yang berikutnya strategi intensif, dari penetrasi pasar, pengembangan pasar, dan pengembangan produk. Penetrasi pasar berusaha meningkatkan pangsa pasar suatu produk melalui usaha pemasaran yang lebih besar. Pengembangan pasar memperkenalkan produk-produk yang ada sekarang ke daerah-daerah yang secara geografis merupakan daerah baru. Sedangkan pengembangan produk, upaya meningkatkan penjualan dengan cara meningkatkan atau memodifikasi produk yang sudah ada, terutama jika produk yang ada sudah jenuh. Selanjutnya, strategi utama Fred R. David terkait dengan strategi diversifikasi terdiri dari diversifikasi konsentrik, diversifikasi horizontal, dan diversifikasi konglomerat. Diversifikasi konsentrik menambah produk atau jasa baru yang masih berhubungan jika bersaing pada industri yang pertumbuhannya lambat. Diversifikasi horizontal menambah produk atau jasa layanan baru tetapi tidak saling berhubungan, terutama jika persaingan produk lama ketat. Diversifikasi konglomerat dengan cara menambah produk yang tidak saling berhubungan untuk pasar yang berbeda, terutama jika industrinya sudah jenuh. Strategi utama Fred R. David terkait dengan strategi bertahan dilakukan melalui joint venture strategy, retrenchment strategy, divestiture strategy, dan liquidation strategy. Strategi joint venture terjadi pada saat 2 atau lebih perusahaan membentuk suatu perusahaan konsorsium untuk tujuan kapitalisasi modal. Retrenchment strategi atau strategi penciutan ditempuh agar perusahaan mampu bersaing pada pasar persaingannya dengan cara reduksi biaya dan aset perusahaan. Divestiture strategi
menjual satu divisi dalam rangka menambah modal. Divestment strategy. Liquidation strategy menutup usaha dengan menjual seluruh aset perusahaan. 3 tahap dalam memilih strategi utama, Fred dan David. Itu yang pertama adalah tahap input atau input stage dengan external factor evaluation matrix, internal factor evaluation matrix, dan competitive profile matrix. Kemudian pada tahap pencocokan atau matching stage itu menggunakan TOWS matrix, space matrix, BCG matrix, IA matrix, internal matrix, dan grand strategy matrix. Pada tahap keputusan decision stage itu digunakan QSP matrix, quantitative strategy planning matrix. Ini nanti akan kita bahas pada pembahasan tentang formulasi strategi. Strategi utama Michael E. Porter terdiri dari 13 dimensi. Spesialisasi, bagaimana usaha menspesialkan produk dalam lini produknya. Identifikasi merek, bagaimana usaha meningkatkan kualitas merek produk atau nama perusahaan. Dorong versus tarik, bagaimana upaya meningkatkan kualitas merek dan atau nama perusahaan secara langsung pada konsumen akhir versus dukungan saluran distribusi dalam menjual produknya. Seleksi saluran, bagaimana kualitas pemilihan saluran distribusi milik perusahaan. Mutu produk, bagaimana tingkatan mutu produk. Kepeloporan teknologi, bagaimana tingkatan pengupayaan untuk mencapai kepeloporan teknologi versus meniru. Integrasi vertikal, bagaimana tingkatan nilai tambah yang tercermin dalam tingkatan integrasi ke depan dan ke belakang yang dilakukan. Posisi biaya, bagaimana tingkat pengupayaan untuk memperoleh posisi biaya rendah dalam proses produksi dan distribusi melalui investasi dalam fasilitas yang memperkecil biaya-biaya. Layanan, bagaimana tingkat layanan tambahan yang dilakukan perusahaan. Kebijakan harga, bagaimana tingkatan posisi harga produk relatif pada pasarnya. Leverage, bagaimana tingkat kemampuan finansial dan operasional yang dimiliki. Hubungan dengan perusahaan induk, bagaimana tingkat kekerabatan hubungan antara perusahaan induk dengan perusahaan anak. Hubungan dengan pemerintah, bagaimana tingkat kekerabatan hubungan dengan pemerintah dalam negeri, luar negeri maupun pemerintah daerah. Tentuan strategi berdasarkan produk life cycle. Strategi bisnis yang tumbuh, strategi pindah ke bisnis yang dewasa, dan strategi pada bisnis yang menurun. Strategi bisnis yang tumbuh itu dengan melihat lingkungan struktural, kendala perkembangan industri, pilihan-pilihan strategi. Kemudian strategi pindah ke bisnis yang dewasa, perubahan industri selama transisi, implikasi organisasi, dan strategi pada bisnis yang menurun, penentuan struktural persaingan dalam masa menurun, alternatif strategi dalam masa penurunan, dan memilih strategi untuk penurunan. Demikian pembahasan tentang tipologi strategi yang meliputi strategi generik dan strategi utama, serta strategi berdasarkan product life cycle. Pembahasan berikut tentang analisis lingkungan industri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.